Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup mantap, luar biasa dari lagi-lagi Dr. Sugeng menjelaskan soal bagaimana kalau Balawi ini kemudian ingin menyambungkan nasabnya kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, karena memang Balawi sampai hari ini tidak berani mengangkat handuk kemudian untuk menyerah bahwa ternyata mereka bukan cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ya, lagi-lagi bahwa mereka terus bertahan dengan pendiriannya yang mengaku sebagai cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW, sehingga penjabaran-penjabaran dari Dr. Sugeng Sugiharto ini yang memberikan pelajaran buat kita dan menyampaikan kepada publik bahwa ternyata ada cara-cara untuk kemudian kalau memang mereka mau mengaku sebagai cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW, termasuk diantaranya karena beliau adalah seorang dokter yang mumpuni di bidang ilmu DNA dan sehingga menjelaskan soal bagaimana kemudian nasab dari Balawi ini bisa mungkin tersambung kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan dalam penjelasannya Dr. Sugiharto menjelaskan bahwa kita semua ini adalah bernasab kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, namun soal dari jalur mana, kemudian dari jalur siapa itu perlu kemudian diluruskan. Jangan sampai kemudian kita hanya mengaku-ngaku. Sama contohnya misalnya Bani Alawi ini mengaku-ngaku sebagai cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Belum kita tahu sampai hari ini apakah dia masuk dari jalur mana. Ya, saat ini kemudian mereka mengaku bahwa mereka mengaku sebagai nasab dari pihak laki-laki, sehingga itu harus dibuktikan dan mengharuskan mereka untuk melakukan tes DNA sehingga publik bisa percaya bahwa mereka tidak hanya mengaku tapi mereka memang adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Dr. Sugeng Sugiharto menjelaskan kepada kita bagaimana proses-proses bisa sampai ke DNA dan bagaimana membuktikan diri sebagai cucu Nabi kalau memang mengaku-ngaku, ataukah kalau memang mereka tidak berani melakukan tes DNA berarti mereka bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana penjelasan dan penyampaian dari Dr. Sugeng Sugiharto ini? Mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Masih ada ketersambungan dengan Duriya Kanjeng Nabi berdasarkan dari awalnya Nabi Ibrahim itu C1. Itu nanti cara mengambil sampelnya itu dari mana gitu? Dari Nabi Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau di Islam itu kan dilarang gali kubur ya, apalagi kuburan Nabi. Kedua, kalau udah mayat itu DNA-nya banyak yang rusak. Seperti Yuya itu kenapa jatuhnya JP15? JP15 itu lahirnya baru sekitar 15.000 tahun yang lalu. Cuma kalau dalam tes DNA makin banyak yang rusak, tebakannya itu makin ke atas, bukannya nyamping. Misal seseorang J gitu ya, karena dia mayat 2 ribuan tahun, itu dia nggak mungkin tebakannya jadi G, itu nggak mungkin. Cuma makin ke kakek, karena makin dikit kan catatannya, makin ke kakek itu makin dikit loh, karena mutasinya makin dikit, makin ke bawah makin banyak. Nah, makanya yang diambil keturunannya yang hidup. Tapi dibandingkan, misal keturunan Nabi Muhammad yang dari Imam Ali, pasti ada yang keturunan sama dengan keturunannya Nabi Ishak. Dihitung semuanya, mutasinya. Kemudian informasi kita dari Nabi Ibrahim itu umurnya berapa? Kapan? Katakanlah 4.000 tahun yang lalu. Dari dua populasi ini, keturunan Ishak sama keturunan Nabi Ismail, ketemunya di Nabi Ibrahim. Itu mutasinya dicatat, dihitung. Oh, kalau Nabi Ibrahim sekitar 3.500, mereka pasti ketemu 3.500 ke bawah. Sama kalau Balawi ini mengaku keturunan Nabi Ismail ya, atau Sayyidina Ali yang keturunan Nabi Ismail, itu haplogrup yang sama di Bani Ishak harus ada. Pendeta-pendeta Yahudi, walaupun pendeta Yahudi itu yang nggak murni, tapi ada yang sama. Yang nggak sama itu kita keluarkan. Sama nyari keturunannya Jengis kan juga sama. Kalau kakeknya
yang nggak cocok, nggak ketemu 1000 tahun yang lalu, 800 tahun lalu atau 1000 tahun lalu, dikeluarkan. Itu caranya. Kenapa? DNA kita masih bersih, masih ada hidup, betul? Masih utuh. Makanya seperti saya bilang tadi, bahwa yang paling berkewajiban meluruskan nasabnya Sayyidina Ali itu sebenarnya yang mengaku keturunannya. Itu kan nggak batal semuanya, tapi nggak benar juga semuanya, nggak benar, ada yang nggak beres. Agar apa? Mereka itu nanti nggak kena tuntutan menista Fatimah RA. Luruskan, ya memang bukan cucu laki-lakinya ya tinggal nggak usah ngaku saya bukan cucu laki-lakinya. Yang cucu laki-lakinya langsung ya jangan sombong gitu loh. Orang nggak bisa milih lahir dari mana kok. Oh, kalau Sayyid asli datang ke Indonesia ya dia harus setara sama manusia lainnya, nggak boleh ditinggikan. Karena kita negara demokrasi gitu loh. Apalagi jalur Ahlul Bait kan sebetulnya udah ditutup dari Hasan Hussein ya terakhir ya. Yang dibuka jalur apa Ahlul Bait? Salman Al-Farisi. Jalur ilmu yang dibuka. Jadi nggak ada keistimewaan keturunan Hasan Hussein setelah di bawahnya itu menurut saya udah nggak ada. Kecuali dia berilmu dan ilmunya itu bermanfaat buat kemanusiaan. Saya rasa itu. Jadi satu, nggak perlu gali kubur. Teknologinya sudah ada. Karena catatan yang dibuat Tuhan itu abadi. Yang paling lambat pun tuh berubahnya juga lama, ratusan tahun. Udah yang kita sebut senip itu sekali ditandai itu berubahnya 1 miliar tahun lagi. Masih lama banget itu. Tapi diandaikan buku ya, satu senip itu kita kira 3 kakek toh baru ditandai satu senip. 3 tempat kakek gitu ya. Loncat-loncat memang sih ya. Itu kalau ke Nabi Adam mungkin sekitar 7.000-an generasi, baru 7.000 masih ada jutaan halaman lagi kosong. Jangan khawatir, masih jutaan halaman yang masih bisa ditandai Allah untuk keturunan kita. Tapi misalnya saya mutasi, saya senip, itu seluruh keturunan saya yang masih sambung laki-laki tetap ada. Itu cara Allah mencatat nasab. Cuma kan nggak ditulis nama, makanya buku nasab itu penting karena nama orangnya kan ada. Kalau di DNA kita ya tanda, cuma alamat ini berubah dari A ke T, terus G ke C gitu aja. DNA itu nggak kayak buku kitab, hurufnya cuma 4, A, T, G, C itu aja. Sama kayak data komputer itu kan cuma 0101 gitu. Tapi berapa banyak informasi yang ditulis di komputer itu, padahal kodenya cuma 010101 gitu aja. DNA sama 4, A, T, G, C itu aja. Tuhan mencatat nasab kita cuma pakai 4 huruf itu. Sudah bisa gini, insya Allah, karena ini saya minggu-minggu terakhir urusan kantor ya. Harusnya saya hari ini kerja mas. Ya betul, tadi datang saya langsung harus tanda tangan berkas-berkas dulu. Minggu depan tentang tes DNA untuk genealogi itu saya tulis bukunya, mungkin saya terbitkan di Google Playbook ya biar murah gitu ya. Kalau gratis juga nggak mungkin, usah bayar listrik di rumah gitu ya. Itu saya tulis, kalau mau tes DNA sendiri juga silahkan gitu. Tentang nasab belum tahu mas. Cuma saya sederhanakan biar matematikanya nggak jelimet ya, lebih mudah dimengerti. Tapi intinya tujuan kita itu satu, bukannya merungkatkan nasab orang, enggak. Semua laki-laki ini nasabnya pasti ke Nabi Adam. Cuma jalurnya yang benar. Kalau bukan jalurnya, nempel di jalurnya itu namanya benalu. Jalurnya yang benar, menghargai Allah yang mencatat gitu. Kalau perkara ahli nasab salah catat loh. Ahli nasab tuh kalau orang kawin beneran bapak ibunya campuran nggak tahu. Kalau Allah yang mencatat, bayinya lahir itu kan dicatat. Nasab kita misal dari bapak itu kapan nyatatnya? 3 hari sebelum bapak mengeluarkan sperma. Di spermanya itu dicatat, bukan di kita. Kalau dari ibu kapan dicatat? Nasab perempuan ada loh ya, lurus perempuan. Itu ketika ibu kita bukan 12 minggu di kandungan ibunya.
begitu dia mulai sel telur, bentuk sel telur. Nasab kita tuh sudah dicatat jauh sebelum kita lahir. Kalau Bapak Ibu campur jadi zigot terus berkembang, baru jadinya ada komplit catatan nasab dari pihak ayah dan pihak ibu. Jadi itulah cara Allah mencatat nasab manusia, nggak cuma manusia. Kucing itu juga dicatat nasabnya. Jenengan tanya ahli-ahli mikrobiologi itu. Virus flu burung itu dicatat nasabnya. Ahli-ahli mikrobiologi harus belajar karena untuk kemungkinan virulensinya makin ganas atau makin lemah itu bisa diprediksi kalau nasabnya kita pelajari. Ya masa bakteri aja dicatat nasabnya sama Allah, virus dicatat nasabnya sama Allah, balawi enggak? Kan aneh. Pasti dicatat nasabnya sama Allah. Ya benarkan buku nasabnya dengan catatan Allah, itu yang penting. Kalau orang catatan nasabnya nggak benar dan diterus-teruskan, itu menghina kakeknya sendiri. Taruhlah mereka beneran keturunan Yuya, nggak memalukan. Yuya itu penasihat negara, nggak semua Fir'aun jahat juga. Iya, oke, saya kira terakhir kita saksikan bersama bahwa di mana Dr. Sugiharto menjelaskan panjang lebar soal bagaimana proses-proses dari tes DNA dan bagaimana kalau kita mengklaim nasab kita bahwa kita tersambung kepada si ini dan si itu. Terlebih bahwa Bani Alawiyyin mengaku tersambung nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga hal itu kemudian harus mereka buktikan dengan cara tes DNA, sehingga kita mungkin dapat mengakui bahwa memang Bani Alawiyyin adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun sampai hari ini belum ada satupun yang kemudian mampu membuktikan diri, memperlihatkan kepada publik bahwa ini adalah haplogrup saya yang sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita yang hari ini cinta terhadap Kiai-Kiai Nusantara dan yang melakukan perlawanan terhadap pengklaim mereka ini itu belum bisa percaya dan selalu ingin menyampaikan kepada publik bahwa ternyata mereka itu hanya mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang begitu akurat dan jelas dari Dr. Sugiharto ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita. Dan kita harus menyampaikan ini kepada publik dan terus meng-up ini agar sekiranya bisa sampai dan terlebih sampai kepada para muhibbin yang selama ini didoktrin dan dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum para baik dari Bani Alawi ini yang dengan doktrin-doktrin sesatnya yang selama ini telah meracuni pikiran dan hati anak bangsa kita, yaitu kelompok-kelompok para muhibbin, pecinta-pecinta mereka ini yang terlanjur dirasuki oleh doktrin-doktrin dari kelompok Bani Alawi ini. Sehingga penjelasan-penjelasan dari ahli DNA misalnya seperti Dr. Sugiharto ini bisa menjadi pelajaran dan membuat mereka sadar dan kembali kepada hitah Kiai Nusantara yang membawa Islam rahmatan lil alamin, Islam yang damai, Islam yang guyon dan Islam yang adem ayem seperti itu ya. Saya kira ini adalah Islam yang kemudian dicontohkan oleh Wali Songo dan mungkin itu juga adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam yang cinta terhadap sesama, Islam yang tidak membawa kekerasan dan Islam yang lagi-lagi rahmatan lil alamin. Ya, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.